Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk matematika hari ini kita akan membahas uji kompetensi halaman 20. Silakan anak-anak lihat LKS-nya. Yang A, berilah tanda silang pada huruf jawaban yang benar. Jadi nanti setelah dibahas jawaban yang benar silakan diberi tanda silang atau boleh dilingkari. Nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Pecahan yang senilai dengan daerah yang diarsir pada gambar di atas adalah, anak-anak bisa lihat di sini segitiga yang diarsir ada 6. Kemudian jumlah seluruh bangun segitiganya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kemudian pecahan yang senilai dengan 6/9 adalah, kita bisa membaginya dengan 3/3. Karena kenapa tidak langsung dibagi 3? 6/9 tidak bisa dibagi 2. 6 bisa dibagi 2, tetapi 9 tidak bisa. Sedangkan untuk menyederhanakan 6/9 atau mencari pecahan yang senilai dengan 6/9, pembilang dan penyebut harus dibagi ataupun dikali dengan bilangan pecahan yang sama. Sekarang kita lihat hasil 6 dibagi 3 sama dengan 2. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi jawabannya 2/3. Silakan kalian beri tanda silang atau kalian lingkari. Sekarang yang nomor 2. Nilai pecahan berikut yang senilai dengan 10/12 kecuali, kalian bisa menyederhanakan dulu pecahan 10/12. Kita bagi dengan 2/2 sama dengan 10 dibagi 2, 5, 12 dibagi 2, 6. 5/6. Sekarang kita coba yang A, 25/30. Kita sederhanakan dengan cara kita bagi 5/5 sama dengan 5/6 hasilnya. Kemudian yang B kita bagi lagi 4/4 sama dengan hasilnya 5/6. Yang C kita bagi lagi 3/3 sama dengan 5/6. 4/5 tidak bisa dibagi, sedangkan pecahan yang senilai dengan 4/5, contohnya ya, kita kalikan 2 saja. Kita kali 2 sama dengan 8/10. Ini tidak bisa ya. Berarti manakah pecahan yang senilai dengan 10/12? Jawabannya A, B, dan C. Di sini ada tanda kecuali, berarti mana yang bukan? Ini D. Silakan kalian silang. Yang nomor 3, bentuk pecahan biasa dari 86% adalah 86%, 86% artinya per 100. Kemudian kita bagi 2 untuk menjadikannya pecahan biasa. 86 dibagi 2, 43 per 100 dibagi 2, 50. Jawabannya yang D. Kemudian yang nomor 4, tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, caranya kita kalikan silang dulu. 4/5, di sini 7/10, kita kali silang. 4 kali 10 sama dengan 40.
kemudian 7 kali 5 sama dengan 35. Manakah yang lebih besar atau lebih kecil? Jawaban yang sesuai adalah tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah yang ini. 40 lebih besar dari 35, berarti yang B. Kemudian yang kelima, bentuk paling sederhana dari pecahan 64/228 adalah caranya 64/228 kita bagi 4/4 sama dengan 16/57. Jawabannya adalah yang A. Pecahan 4/3 jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi caranya 4/3 sama dengan angka penyebutnya lebih besar dari angka pembilangnya ini lebih besar dari penyebutnya, maka kita bisa melakukannya dengan cara Borogapit atau dibagi ya, 4/3. Sekarang kita lihat 4 dibagi 3, 1 mendapatkan 1 kali 3, 3, kemudian dikurangi, hasilnya adalah 1 dibagi 3 sudah tidak bisa, jadi sisanya adalah 1. Sekarang kita tulis hasil pembaginya ini, kita tulis di bagian depan. Ini hasil pembaginya, ini kan tadi hasil dibagi ya, dibagi 4 dibagi 3 dapat 1, kita tulis di sini. Kemudian ini tanda pernya. Sisa dari pembagian tadi setelah dibagi kemudian dikali, hasil ada pengurangannya ya, setelah dibagi tadi sisanya 1, kita tulis di atas, kemudian penyebutnya tetap 3, hasilnya 1/3 yang B. Kemudian yang nomor 7 sekarang. Di sini yang nomor 7 angka 14,625 jika ditulis dalam bentuk pecahan campuran adalah caranya di belakang koma ada 3 angka, maka nanti pernya adalah per 1000. Kita tulis dulu ya. Saya tulis di sini 14,625 per 1000. Oke. Kemudian sama dengan 14-nya tetap ya. Kita tambah di sini 625 per 1000, kita bagi 125. Oke, maka nanti hasilnya adalah 14-nya ditulis lagi 5/8 yang do jawabannya. Kemudian nomor 8, bentuk pecahan desimal dari 3/4 adalah, kita tulis di sini 3/4 sama dengan 3-nya tetap ditulis, nanti kita tambah 3/4 kita jadikan per 100, penyebutnya kita jadikan per 100, maka harus dikali dengan 25. Apabila penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga harus dikali 25. Sini sama dengan 3 kalian lihat 3 kali 25 sama dengan berapa? 75 per 4 kali 25 100.
maka desimalnya menjadi 3, kemudian kita beri koma, 75 per 100, artinya di belakang koma nanti ada 2 angka, ini 75, sudah. Jawabannya 3,75 atau yang B. Selanjutnya soal nomor 9. Perhatikan perubahan dari pecahan ke bentuk persen di bawah ini. Baik, untuk pernyataan di atas yang benar adalah, caranya kita buktikan dulu, 1/8 kali 100% sama dengan 1 kali 100 sama dengan 100% per 8 sama dengan 100 dibagi 8, 12,5%. Betul. Kemudian yang kedua, 1/3 kali 100% sama dengan 100% per 3 sama dengan 100 dibagi 3, jawabannya 33,3%. Selanjutnya 2/4 kali 100% sama dengan 2 kali 100, 200% per 4 sama dengan 200 bagi 4, 50%. Betul. Sekarang 6/9 kali 100% sama dengan 6 kali 100, 600 per 9 sama dengan 600 bagi 9, 66,67%. Jadi yang pertama ini benar, kemudian yang kedua ini salah, yang ketiga ini benar, yang keempat juga benar. Maka pernyataan di atas yang benar adalah yang do, 1, 3, dan 4. Nomor 10. Taksiran bawah dari 5, 11/15 kurangi 2, 2/5 adalah, kita taksir dulu, 5, 11/15 ditaksir ke bawah, maka 11/15 nya kita hilangkan, kita ganti 0, 5 tambah 0 sama dengan tetap 5, atau kita bulatkan ke bawah jadi 5, 11/15 nya cukup kita hilangkan. Kemudian yang kedua, 2, 2/5 ditaksir ke bawah menjadi 2, 2/5 nya kita hilangkan. Maka jawabannya 5, hasil taksirannya tadi tambah 2 sama dengan, mohon maaf, 5 dikurangi 2 sama dengan 3, atau yang C. Kemudian soal yang nomor 11. Taksiran atas dari 6 3/4 tambah 1/2 adalah, kalau taksiran atas pecahannya dirubah menjadi 1, atau nanti bilangan bulatnya ini bisa tambah 1. Kita langsung saja ya, di sini 6 3/4 kita taksir ke atas atau kita bulatkan ke atas, 3/4 nya kita hilangkan, kita tambah 1, 6 nya, karena ini taksir ke atas maka tambah 1, 6 tambah 1, 7. Kemudian 1/2 nya kita taksir ke atas menjadi 1. Hasilnya 7 tambah 1 sama dengan 8. Jawabannya yang do. Nomor 12. Seorang pedagang mempunyai persediaan beras 8 1/4 kuintal. Hari ini terjual 3 1/2 kuintal. Perkiraan persediaan beras sekarang adalah titik-titik kuintal. Caranya kita taksir dulu. 8 1/4, karena tidak ada, soalnya tidak tertulis taksiran bawah atau taksiran atas, maka kita menggunakan taksiran terbaik. Caranya seperti kemarin yang sudah Beva jelaskan, angka 4 nya kita bagi 2 dulu ya, 4 bagi 2 sama dengan 2. Kita lihat
pembilangnya lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih kecil, maka harus ditaksir ke bawah. Taksir ke bawah, 8-nya ditambah 0, jadi tetap 8, dibulatkan ke bawah. Yang kedua, 3, 1/2 sama, kita 2 bagi 2 berapa? Sama dengan 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1, maka apabila penyebutnya sama atau lebih besar, harus ditaksir ke atas. Taksir ke atas, 1/2-nya kita hilangkan, kita ganti dengan 1. 3 tambah 1 sama dengan 4. 8 tambah 4 sama dengan mohon maaf, perkiraan persentase beras terjual, maka dikurangi ya, mohon maaf, dikurangi 8 dikurangi 4 tinggal 4. Jawabannya adalah do. Sekarang soal yang nomor 13. Soal yang nomor 13. Bu Santi membeli 3,5 liter minyak goreng. Bu Santi membeli lagi 1,8 liter minyak goreng. Perkiraan minyak goreng Bu Santi sekarang adalah membeli lagi ya, berarti dia nanti ditambah. (3,5) taksiran desimal apabila angkanya 5, 6, 7, 8, 9, angka di belakang koma ini, maka harus ditaksir ke atas. Ini tambah 1 menjadi 4. 3 tambah 1 menjadi 4, 5-nya dihilangkan. Kemudian 1,8. Di belakang koma ada angka 8, maka harus ditaksir ke atas atau dibulatkan ke atas. Ini tambah 1, 1 tambah 1 menjadi 2. Maka jawabannya 4 tambah 2 sama dengan 6. Jawabannya yang A. Nomor 14. Bentuk pecahan campuran dari 4,15 adalah, caranya 4,15 sama dengan 415/100. Kenapa per 100? Karena di belakang koma ada 2 angka. Setelah itu sama dengan 415 kita bagi 100, hasilnya adalah 4. Kemudian 15/100. 400 dibagi 100 dapat 4, sisanya 15, kita tulis di atas per 100-nya sebagai penyebut. 4 15/100. Kemudian kita sederhanakan sama dengan 4. Ini 15 dan 100-nya bisa kita bagi 5 ya. Ini 15/100-nya kita bagi 5/5. Oke. Sama dengan 4, 15 bagi 5 dapat 3, 100 bagi 5 20. 4 3/20. Jawabannya yang B. Kemudian nomor 15. Hasil taksiran terbaik 50% dari 19, hasil taksiran terbaik 50% dari 19.875. Masih ingat yang kemarin 50%? Kita tulis yang 50% karena angka keduanya 0, maka tidak perlu ditaksir atau dibulatkan. Kita lihat 19.875 ini angka keduanya bukan angka 0 ya. Angka kedua dan seterusnya bukan angka 0, maka harus dibulatkan dulu. 19.875, angka keduanya adalah angka 9. Maka jika angkanya angka 9 harus dibulatkan ke atas. Angka depannya kita tambah 1. Sama dengan 1 tambah 1, 2. Kemudian angka di belakangnya tadi, ini mulai angka 9 sampai angka 5 kita ganti dengan 0.
1, 2, 3, 4. Oke. Taksiran dari 19.875 adalah 20.000. Sekarang kita kalikan. 50% adalah 50 per 100 kali 20.000. Ingat, apabila ini nolnya dicoret 2, maka nol yang atas juga harus dicoret 2. Sama dengan tinggal 50 kali 200. Nolnya 3, 1, 2, 3 ini kita simpan dulu. Kita kalikan yang depannya, angka depannya. 5 kali 2 sama dengan 10. Kemudian kita tambah lagi dengan 3 nol yang tadi kita simpan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jawabannya adalah 10.000 atau yang do. Soal selanjutnya nomor 16. Bu Rodia mempunyai persediaan beras 21,3 kg. Beras tersebut akan dibagikan kepada 7 abang becak. Taksiran terdekat berat beras yang diterima masing-masing abang becak sebanyak titik-titik kilogram. Di sini kita garis bawahi dibagikan ya. Berarti sekarang kita taksir dulu. Angka 7-nya tidak usah ditaksir. Yang ditaksir hanya persediaan berasnya 21,3. 21,3 kita taksir, dilihat angka di belakang koma. Angkanya 3, maka harus ditaksir atau dibulatkan ke bawah. Kalau angkanya 1, 2, 3, 4 harus dibulatkan ke bawah. Tapi kalau angkanya 5, 6, 7, 8, 9, angka di belakang koma, maka harus dibulatkan ke atas. Ini kita bulatkan ke bawah, tinggal ditambah 0 angka satunya atau angka di depan koma menjadi 21 tadi. 1 tambah 0 tetap 1, berarti dibulatkan ke bawah 21. 3-nya angka di belakang koma kita hapus ya. Hasil taksirannya 21. Sekarang kita bagi. 21 dibagi 7 sama dengan 3. 21 kilo. Berarti jawabannya adalah 3 kilo yang C. Selanjutnya nomor 17. Dora membeli kacang mete 4 plastik. Jika setiap kacang mete dalam plastik seberat 2,15 kg, maka taksiran terbaik jumlah berat semua kacang mete Dora adalah 2/15-nya ini kita taksir dulu. 2,15 kita taksir. Kita lihat angka di belakang koma adalah angka 1, maka ditaksir ke bawah. Taksir ke bawah, angka 2-nya cukup ditambah 0. 2 tambah 0 tetap 2. Angka di belakang koma kita hilangkan. Hasil taksiran 2,15 adalah 2. Sekarang caranya 4, karena di sini ada 4 plastik, kita kalikan 2 kilo sama dengan 8. Jawabannya yang C. Sekarang nomor 18. Nomor 18. Jika dibulatkan ke puluhan terdekat, 279 menjadi, anak-anak sudah tahu 279. Manakah angka yang menempati tempat puluhan? Yakni angka 7. Angka 7 menempati tempat puluhan. Sehingga kita lihat angka satuannya. Karena dibulatkan ke puluhan, yang kita lihat adalah angka satuannya atau angka di belakang puluhannya, yaitu angka 9. Angka satuannya adalah angka 9. Ingat, jika angkanya 5, 6, 7, 8, 9, maka harus dibulatkan ke atas. Di sini dibulatkan ke atas, puluhannya kita tambah 1, kemudian
angka 9-nya nanti kita ganti dengan 0. 2-nya tetap, karena menempati ratusan, 2 tetap, 7-nya ditambah 1 menjadi 8, 9-nya kita ganti menjadi 0. Maka jawabannya adalah 280 yang C. Selanjutnya nomor 19. Bentuk pecahan biasa yang paling sederhana dari 0,42 adalah, kita lihat di belakang koma ada 2 angka, maka 42 per 100. Kita sederhanakan dengan cara kita bagi 42 kita bagi 2 ya. Kita bagi 2. Apabila penyebutnya kita bagi 2, pembilangnya juga harus dibagi 2. 42 dibagi 2 sama dengan 21. Kemudian 100 dibagi 2 sama dengan 50. Maka jawabannya 21 per 50 yang A. Nomor 20, 35 per 56 dan 25 per 40. Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, yang pertama kita bisa menyederhanakannya ya. Kalau dikali silang nanti angkanya terlalu besar, jadi kita sederhanakan saja dengan cara 35 per 56 kita bagi 7 sama dengan 5 per 8. Kemudian 25 per 40 kita bagi 5 per 5 sama dengan 5 per 8. Maka kita lihat hasilnya adalah 5 per 8 dan 5 per 8. Setelah disederhanakan, maka jawaban yang benar adalah yang C, sama dengan